Nah, sebenarnya kosmetika itu apa? Bahwa kosmetika itu merupakan suatu sediaan, maksudnya suatu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan. Jadi, kosmetik itu ada suatu sediaan atau campuran dari bahan-bahan yang dapat digunakan pada bagian luar badan. Apa saja? Yaitu bagian epidermis, itu kulit ya, epidermis, kemudian rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, kemudian gigi dan rongga mulut untuk apa? Untuk membersihkan. Kemudian jadi kosmetik itu sediaan yang bertujuan untuk membersihkan, kemudian menambah daya tarik, ya, mengubah penampakan atau penampilan maksudnya, kemudian melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, dapat memperbaiki bau badan, ya. Nah, tapi kosmetik itu tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, kalau suatu sediaan yang bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, itu namanya adalah obat. Tuh, okay. Jadi kosmetika ini tujuannya untuk memperbaiki penampilan, membersihkan, menambah daya tarik, kemudian memperbaiki penampilan, memperbaiki bau badan, itulah kosmetik. Jadi itu adalah definisi dari kosmetik. Kemudian orang gitu ya, kalau kita melihat tujuan penggunaan kosmetik dari zaman dahulu sampai sekarang itu sebetulnya berbeda. Kalau zaman dahulu, ya, tujuan menggunakan kosmetik itu adalah melindungi tubuh dari alam. Contohnya dari panas sinar matahari, kemudian rasa terbakar, ya, dari dingin, kekeringan, iritasi, gigitan nyamuk. Dan juga kalau zaman dulu tujuan penggunaan kosmetik adalah untuk tujuan religius. Misalkan bau dari kayu-kayu cendana, tahu ya kayu cendana ya, itu biasanya identik kalau zaman dulu itu untuk mengusir makhluk halus. Nah, tapi tujuan kosmetik zaman sekarang gitu ya, itu sudah berubah. Sudah tidak seperti zaman dahulu lagi. Nah, apa itu tujuan kosmetik zaman sekarang? Untuk personal hygiene, untuk kebersihan badan. Tuh, untuk meningkatkan daya tarik, ya, seperti misalkan make up. Kemudian tujuan penggunaan kosmetik zaman sekarang adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit atau rambut misalkan dari apa? Dari UV, sinar UV yang dapat merusak, kemudian dari polutan, atau mungkin bisa dari faktor lingkungan lain seperti radikal bebas atau apapun itu. Dan nah, kosmetik juga untuk menghindari penuaan, anti-aging. Kan banyak itu kosmetik untuk anti-aging, kosmetik untuk glowing ya. Itu kan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik. Kemudian biasanya kalau secara umum tujuan penggunaan kosmetik itu dapat membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Jadi kan kadang ada kepuasan dalam diri seseorang kalau terlihat cantik gitu ya, terlihat menarik, terlihat tampan gitu kan. Nah, itu bisa menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Misalkan kalau kita merasa bahwa diri kita tidak cantik misalkan atau kurang apa, kan jadi merasa insecure gitu ya, merasa tidak pede. Nah, dengan menggunakan kosmetik mungkin lebih bisa menikmati hidup. Nah, pembagian kosmetik berdasarkan definisi itu ada 3, yaitu ada kosmetik perawatan kulit, kosmetik riasan, dan kosmetika. Nah, ini saya sangat berharap besar sekali dengan kehadiran teman-teman teknik industri, bahwa besok kalau misalkan ada program kreativitas mahasiswa atau PKM, ini bisa nih kita kolaborasi antara farmasi dengan teknik industri. Farmasi mempunyai ide membuat apa, kemudian teknik industri yang bikin apa ya, teknologinya. Misalkan untuk mendeteksi adanya merkuri atau adanya hidrokuinon di dalam krim. Nah, mungkin kita punya ide nih, gimana sih cara mendeteksinya? Nah, nanti mungkin teman-teman teknik industri bisa membuat alatnya. Ini saya sangat berharap besar sekali bahwa besok ketika PKM kita bisa kolaborasi. Ya, jadi ada ini kembali lagi bahwa kosmetik ada 3 ya, ada kosmetik perawatan kulit, kriasan, dan ada kosmetika. Kalau kosmetik perawatan kulit ya ada sabun, susu pembersih, penyegar kulit, pelembab, pelindung kulit, hand body lotion gitu kan.
Kosmetik riasan ada lipstik, pensil alis, bedak, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kosmetika itu misalkan ada pemutih kulit, kosmetika tabir surya, anti-aging atau anti penuaan, kosmetika anti jerawat, anti perspiran ya untuk bau badan, kemudian kosmetika anti ketombe. Kemudian berdasarkan, kok tadi berdasarkan definisinya. Nah, kalau berdasarkan kegunaan dan cara bekerjanya, kosmetika itu dibagi menjadi 6. Ya, kosmetika pemeliharaan dan perawatan kulit itu ada 6, yaitu ada cleansing, pembersih, kemudian pelembab, protecting atau pelindung, kemudian penipis, kosmetik riasan atau decorated kosmetik, dan kosmetika wangi-wangian. Parfum, deodoran itu masuk ke kosmetik. Saya rasa kalau mas-mas gitu ya, kalau ke kampus atau mungkin pergi keluar gitu kan biasanya semprot parfum gitu ya, itu juga masuk kosmetik. Jadi kosmetik itu tidak identik dengan perempuan. Nah, sehingga wajib hukumnya harus tahu nih tentang kosmetik. Ya, untuk membersih cleansing itu ada pembersih dasar. Ini mungkin yang tahu cewek-cewek ya. Ada cleansing milk, ada cleansing cream, ada masker, kan ada peeling gitu kan. Kalau kemudian untuk pelembab ada cold cream, night cream, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya, karena sudah saya bagikan PPT-nya. Nah, untuk penggunaan kosmetika sendiri, pada umumnya bahwa saat ini banyak sekali beredar sediaan kosmetik jenis pemutih. Mungkin saya nggak tahu ya, karena cantik itu relatif gitu. Tapi cantiknya orang Indonesia gitu ya, kalau orang Indonesia menganggap bahwa putih itu cantik. Anggapan sebagian besar, bukan semuanya. Ya, misalkan ada perempuan cantik mulus ya, langsing tinggi ya, kayak gitar Spanyol, itu kita kok menarik banget itu untuk dilihat. Gitu kan. Wajahnya cantik, kulitnya putih gitu kan. Nah, sehingga sekarang produk-produk pemutih ya, kalau produk-produk pemutih itu sangat laku sekali di pasaran. Ya, dalam artian siapa sih yang nggak mau putih gitu. Kadang kalau orang mau putih pun dadak suntik vitamin C, dadak pakai apalah ya yang bisa memutihkan badan, muka, kemudian hampir seluruh badannya harus putih gitu kan, karena identik putih itu cantik itu putih itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mungkin akan berbeda. Kalau di luar negeri mungkin ada yang menganggap bahwa hitam itu cantik. Misalkan kayak orang-orang luar negeri gitu ya, sampai jauh-jauh ke Bali misalkan untuk berjemur gitu ya, biar kulitnya mengkilat gitu ya, hitam. Kemudian kalau di luar negeri itu ada kalau musim apa gitu ya, ada saatnya berjemur. Ya, jadi cantik itu memang relatif. Kemudian sekarang juga banyak sekali beredar kosmetika pewarna bibir. Wah, kalau bibirnya pucat kayak orang sakit kayaknya gitu ya. Kalau bibirnya merona merah itu kayaknya gimana, lebih menarik. Dan perona wajah juga sama. Ya, kemudian serta kosmetika lain yang berperan untuk keindahan kulit pada wajah. Inilah kosmetik-kosmetik yang saat ini sedang beredar. Ya, pemutih, pewarna bibir, perona wajah. Nah, untungnya selama 2 tahun ini ya, selama 2 tahun ini kan orang-orang pakai apa namanya masker ya. Nah, saya pun itu apa namanya yang kosmetika kayak apa sih, bedak, kemudian foundation, kemudian lipstick itu kayaknya awet itu 2 tahun kayaknya awet gara-gara pandemi pakai masker gitu. Ngapain coba kita dandan terus pakai masker gitu kan? Itu kayaknya income dari perusahaan kosmetik kayaknya menurun ya sejak pandemi, karena kan orang pakai masker gitu kan, orang-orang di dalam rumah gitu, nggak kemana-mana. Kemudian penggunaan kosmetik juga suatu sediaan kosmetik itu biasanya gitu ya, dalam sediaan kosmetik itu akan ditambahkan zat-zat tambahan. Jadi biasanya misalkan sabun gitu kan, atau enggak, kalau sabun jarang yang berbahaya. Misalkan pemutih, krim pemutih. Nah, pastinya ketika orang, jadi krim pemutih itu kan isinya nggak cuma satu bahan ya, bermacam-macam bahan. Ada zat aktifnya, kemudian ada pengawetnya, ada pemutihnya, kemudian ada antioksidan dan lain sebagainya. Kan banyak bahannya. Di mana nantinya bahan-bahan tersebut itu dapat menambah daya jual dari produk tersebut. Ya. Nah, misalkan gini, misalkan orang
pakai krim pemutih pastinya pengen cepat-cepat putih. 7 hari pakai langsung putih gitu kan. Ada itu zat tambahan atau eksifien yang bisa dicampurkan dalam sediaan krim yang bisa mempercepat mempercepat proses pemutihan pada kulit. Ada. Nanti kita akan cek bahan-bahan yang berbahaya yang seharusnya tidak boleh ditambahkan ke dalam kosmetika. Nah, ternyata bahan-bahan, nah ini juga tadi salah satu contohnya kayak pemutih ya. Nah, ini juga untuk menambah nilai artistik atau daya jual pada kosmetika itu juga bisa ditambahkan oleh bahan pewarna. Nah, ternyata ada efek yang berbahaya bagi kesehatan kulit ya bila pemakaian kosmetik itu ditambahkan oleh zat pewarna yang dilarang. Contoh misalnya bisa mengiritasi kulit gitu ya. Kemudian kalau misalkan terpapar dalam jumlah yang besar dan pemakaian jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan kanker kulit gitu ya. Bisa menyebabkan alergi, karsinogenik dan teratogenik. Jadi sangat berbahaya. Nah, apa saja itu kosmetika palsu? Coba dicek di rumah. Jangan-jangan menggunakan kosmetik yang palsu gitu ya. Apalagi sekarang banyak pasar-pasar online apa sih istilahnya e-commerce ya. Banyak e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, kemudian JD.ID, kemudian apalagi banyak sekali yang orang-orang bisa jualan gitu ya secara online di dunia e-commerce gitu. Jangan-jangan kosmetika yang kita beli, yang untuk yang kita pakai itu palsu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, sebelumnya kita harus paham apa itu kosmetika palsu, bahwa kosmetik palsu itu merupakan kosmetik yang ilegal, tidak memiliki izin edar dan bisa mengandung bahan berbahaya. Nah, kebanyakan dari hasil pengujian gitu ya, itu kosmetik itu ditemukan beberapa bahan yang berbahaya, contohnya merkuri, kemudian isotretinoin, hidroquinon, atau zat warna yang dalam konsentrasi kecil pun bisa bersifat racun. Kemudian, nah ini contohnya pemakaian merkuri. Nah ini zaman dulu, ya, zaman saya kuliah S1 ya, di zaman tahun 2000 berapa ya, 2010 kah? Itu banyak ditemukan beberapa kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, apa sih gunanya merkuri ini? Nah, merkuri ini adalah salah satu bahan dalam campuran kosmetik yang dapat membantu kulit menjadi putih dengan cepat. Dan biasanya dicampurkan dalam krim pemutih. Nah, merkuri itu sangat berbahaya. Ya, merkuri itu sangat berbahaya. Dia dapat menimbulkan, dia bisa menimbulkan perubahan warna pada kulit. Tapi kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit. Kemudian alergi, iritasi, serta dapat menyebabkan kerusakan permanen pada beberapa jaringan, yaitu jaringan saraf, ginjal. Kemudian dapat menyebabkan teratogenik, yaitu kerusakan pada janin, gitu kan. Dan bisa menyebabkan karsinogenik atau menyebabkan kanker pada manusia. Kalau krim biasanya kan di kulit ya, bisa menyebabkan kanker kulit, alergi, gatal-gatal, kulitnya jadi bintik-bintik. Ini adalah beberapa contoh kosmetik yang bermasalah. Ini tidak saya tidak saya terangkan, tidak saya perjelas gitu ya. Nah, inilah contoh kosmetik yang sering ditemukan oleh BPOM. Nah, sekarang gitu ya, kalau teman-teman buka web gitu ya, webnya BPOM atau berita-berita di media online, itu banyak sekali ditemukan kosmetik-kosmetik yang bermasalah, yang dimana itu beredar di dunia e-commerce. Itu harus hati-hati sekali teman-teman. Nah, ini kita bisa nih menciptakan suatu alat gitu ya, untuk mendeteksi mendeteksi keberadaan hidroquinon atau bisa mendeteksi adanya bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik. Nah, ini contohnya pemalsuan registrasi. Ini contohnya salah satu saja ya. Ini semua orang bisa buat sabun kalau tahu ilmunya. Karena bikin sabun itu sangat mudah.
bahan-bahan mendapatkan bahan-bahan juga sangat mudah. Nah, ini mungkin sabun biasa kemudian dipalsukan nomor registrasinya. Bisa. Nah, ini ada undang-undang yang mengatur, ini mungkin udah lama ya, mungkin ada yang paling baru, bahwa kalau pemalsuan registrasi itu bisa didenda pidana 1 juta rupiah, gitu ya. Kemudian juga bisa dikenakan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjara 5 tahun atau denda 2 miliar. Nah, sehingga himbauan kepada masyarakat, karena sekarang banyak ditemukan kosmetika-kosmetika yang ilegal, ya, yang dipalsukan, ya mungkin merek itu ada, cuma dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sehingga masyarakat itu dihimbau agar lebih bijak dalam memilih produk yang akan digunakan, di mana produk tersebut itu harus terdaftar dalam BPOM, Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau informasi yang perlu disampaikan, itu bisa menghubungi unit layanan pengaduan konsumen di Badan POM RI atau Badan Perlindungan Obat Makanan Republik Indonesia. Bagaimana tips memilih kosmetik? Gitu ya. Ini saya sampaikan cepat saja. Yang pertama, teliti sebelum membeli. Ya. Kalau misalkan membeli kosmetika, gitu ya, belilah kosmetik yang sudah dipastikan asli dan yang terjamin mutu kualitasnya. Ya, jangan sekali kita mudah tergiur dengan barang yang bermerek yang dijual dengan harga yang murah atau jauh di bawah harga normal. Misalkan di pasaran kosmetik A itu biasanya harganya 50.000 misalkan. Kemudian tiba-tiba nemu di e-commerce gitu ya, harganya 30.000. Udah senang banget nih, wah saya hemat 20.000 nih gitu kan, udah dapat 30.000, udah dapat kosmetik ini. Nah, itu harus hati-hati. Misalkan ada yang menjual kosmetika dengan merek yang sama gitu kan, di bawah atau jauh di bawah harga yang sama. Kemudian kita harus selektif dalam memilih dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam memilih kosmetik. Ya, jadi harus dipertimbangkan ketika memilih kosmetik. Nah, biasanya itu di dalam kosmetika atau di kemasan primer itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan sediaan. Ini kemasan primernya itu ada nama kosmetika apa gitu ya, misalkan namanya Citra, apa Vaseline lah, atau apa merek apa lagi ya, atau Cetaphil gitu misalkan. Nah, ini misalkan body lotion, kemudian ada beratnya berapa gitu ya di bagian depan. Kemudian di bagian belakang ada keterangan dan kegunaan cara penggunaan, keterangan kegunaan dan cara penggunaan. Kemudian keterangan cara pakai, penempatan komposisi bahan, kemudian ada penempatan nomor notifikasi, kode produksi dan expired date. Kemudian ada penempatan nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi. Jadi kalau misalkan kosmetika itu izinnya itu berbeda dengan obat. Kalau obat itu lebih riweh, dia harus ada nomor registrasi BPOM-nya. Nah, kalau kosmetika itu ada nomor notifikasi. Biasanya POM NA itu adalah nomor notifikasi. Kemudian teliti legalitas kosmetik ini ya. Ada penempatan nomor notifikasi, kode produksi, kemudian expired date. Nah, kemudian sebelum diedarkan produsen kosmetik yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelum kosmetika diedarkan oleh produsen itu harus mendaftarkan nomor notifikasi, mendaftarkan kosmetiknya untuk mendapatkan nomor notifikasi dari Badan BPOM. Nah, pastikan nomor notifikasi tersebut itu dicantumkan ada dan benar. Ini bisa mengecek pada web Badan BPOM. Cek aja di web Badan BPOM. Di Play Store juga sekarang sudah ada aplikasinya. Kemudian kita harus teliti komposisi kosmetik. Tuh. Ya, jadi harus teliti untuk mengenai ada tidaknya bahan yang berbahaya dalam kosmetika. Harus paham.
Kemudian teliti pembuat dan penyalur kosmetik. Pastikan bahwa produsen, pembuat, atau distributor, atau penyalur itu adalah yang terpercaya. Nah, biasanya baik produsen maupun penyalur kosmetik itu harus mencantumkan nama, alamat di kemasan kosmetiknya. Sekarang kayak gini, PT, ABCD, alamatnya mana, gitu kan, nomor handphonenya. Kemudian teliti masa pakai kosmetik juga. Ya, pastikan di kemasan produk kosmetik terdapat nomor batch atau kode produksi dan waktu kadaluarsa sebelum menggunakan. Nah, sekarang kita masuk bahan-bahan apa saja yang dikategorikan bahaya yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kosmetika. Bahwa kalian bisa cek di keputusan Kepala Badan BPOM nomor sekian tanggal 7 September 2006 tentang kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang. Di situ lengkap keterangannya. Ada bahan pemutih, misalnya adalah merkuri atau air raksa. Nah, kita tahu bahwa merkuri atau air raksa itu termasuk dalam logam berat berbahaya, di mana dalam konsentrasi kecil itu dapat bersifat racun. Ya. Merkuri itu dalam krim pemutih itu dapat menyebabkan timbul bintik-bintik hitam yang nanti saya sampaikan, dapat alergi, kemudian iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, maupun gangguan pada perkembangan janin. Ini yang pertama merkuri. Yang kedua adalah hidroquinon. Ya, hidroquinon ini merupakan golongan obat keras, ya, yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Nah, biasanya kalau teman-teman pergi ke klinik kecantikan, ya, yang sudah pernah dan ada dokternya, diberikan krim, kalian pengen, kulit saya pengen glowing ini dok, misalkan, dibikinkan krim racikan, kemudian and then kalian harus menyimpan krim itu di kulkas, ya. Ini penyimpanannya di kulkas nih, gitu. Karena saya pernah menemukan ada satu dokter, dia punya klinik kecantikan, bukan saya yang pakai, karena saya lebih percaya kosmetik-kosmetik yang beredar, tidak ke klinik kecantikan, tidak. Ada saudara gitu ya, di klinik kecantikan, kemudian menyimpan krimnya di kulkas. Saya nanya ini, why? Kenapa harus simpan di kulkas itu? Karena kata dokter harus simpan di kulkas. Nah, hidroquinon apabila sudah dibuka, ya, hidroquinon di dalam kosmetik apabila sudah dibuka, dan dibuka itu harus dimasukkan ke kulkas. Kalau enggak nanti warnanya akan berubah dari kuning, dari putih jadi kuning. Nah, itu ciri-ciri krim yang pakai hidroquinon. Nah, penggunaan krim yang pakai hidroquinon itu harus dengan resep dokter. Ada batasan maksimal, boleh kosmetik ada hidroquinon, tapi ada batasan maksimalnya, sekitar 0,1% atau 0,01% gitu, saya lupa. Jadi ada batasan maksimalnya, memang boleh digunakan, tapi ada batasan maksimalnya. Tapi pasti efek pemutihnya akan lebih lama. Itu harus pakai resep dokter kalau hidroquinon. Ya. Kalau misalkan memang hanya untuk sekedar mempercantik, memperindah, bukan untuk alasan menyembuhkan gitu ya, nggak perlulah. Kalau saya lebih baik menghindari. Uang yang aman aja ada, kenapa harus milih yang ada hidroquinonnya? Kalau hanya untuk kepentingan kecantikan, ya. Mungkin mas-mas atau mas-masnya yang punya pacar atau punya istri gitu ya, bisa ini. Kemudian yang kedua ada bahan pewarna. Kalau tadi bahan pemutih ada dua ya, merkuri dan hidroquinon. Kemudian ada bahan pewarna, yaitu zat warna rodamin. Bahwa contohnya adalah zat warna rodamin. Bahwa ini adalah merupakan zat warna sintetik yang pada umumnya digunakan untuk zat warna kertas, tekstil, atau tinta. Zat warna ini apabila digunakan dalam kosmetika ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik. Nah, rodamin apabila digunakan dalam konsentrasi yang tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Selanjutnya adalah bahan aktif
aktif pencerah kulit. Jadi di dalam suatu sediaan itu ada namanya bahan aktif dan bahan tambahan. Bahan aktif pencerah kulit untuk pengobatan itu ada merkuri, bismut, hidrokinon, kemudian ada kombinasi hidrokinon, retinoid acid atau kortikosteroid. Kemarin saya ke dokter karena alergi pada kulit kaki gitu ya. Kemudian dikasih hand body lotion, racikan dari dokter malah alergi. Malah tambah gatal-gatal kulitnya. Setelah saya tanya, "Dok, ini kosmetiknya atau hand body lotionnya, ini ada hidroquinonnya, ada arbutinnya, atau ada asam retinoidnya?" Saya langsung tanya gitu ke dokternya. Karena alergi dipakai kulit saya tuh langsung gatal-gatal, kulitnya bentol-bentol. Nah, dokternya bilang, iya itu ada asid retinoidnya sama ada arbutinnya. Oh ya, pantesan kulit itu gatal-gatal. Itu untuk bahan pencerah kulit. Kemudian bahan ini ya, ini untuk fungsinya untuk pengobatan. Kemudian yang kedua, bahan aktif pencerah kulit yang aman untuk kosmetika. Ini yang aman untuk kosmetika ya. Ini yang aman. Kalau yang tidak aman tadi merkuri dan hidrokinon kalau dalam di atas 0,01%. Pencerah kulit yang aman itu ada vitamin C atau asam askorbat dan derivatnya, asam kojic. Ini kalau mungkin perempuan-perempuan ya mbak-mbak, sekarang ada sabun yang dari Thailand apa ya nggak salah ya, yang ada asam kojicnya untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada arbutinnya, ekstrak likorik, ekstrak chamomile, sama antipene dapat dari ekstrak bahan alam. Nah, ini contohnya adalah bahan kimia berbahaya pada kosmetika ya, merkuri. Tadi tahu ya merkuri bahwa suatu logam ya, logam ini adalah logam yang ada secara alami. Kemudian satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair dan ditemukan pada produk kosmetik seperti krim pemutih. Ini wujudnya. Kosmetika yang ada merkurinya. Kuning-kuning begini karena dia logam. Nah, si merkuri ini dapat menimbulkan alergi, perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam pada kulit, kemudian iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf ginjal, otak, ya, kemudian teratogenik atau gangguan perkembangan janin, kemudian paparan jangka pendek. Maksudnya ini adalah penggunaan dosis tinggi, tapi digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Ini bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, dan bisa menyebabkan kerusakan pada organ ginjal. Nah, kemudian ini, ya, gejala khas keracunan pada merkuri itu adalah radang mukosa mulut, peningkatan salivasi, dan gangguan psikologis, depresi, perasaan malu, marah, cemas, tremor, hilang ingatan, dan agresif. Yang kedua adalah hidrokinon. Hidrokinon tadi obat yang keras ya, di mana dia merupakan suatu golongan senyawa kimia yang sifatnya adalah larut dalam air, kemudian dia banyak dipakai di dalam sediaan kosmetik, dia sifatnya sebagai antioksidan, bisa menghambat radikal bebas, kemudian dia sebagai pemutih, dia bisa sebagai pemutih atau mengurangi warna gelap pada kulit, ini karena mekanismenya si hidrokinon ini bisa menghambat melanogenesis, yaitu proses pembentukan melanin pada kulit. Yang apa namanya, melanin itu kan menyebabkan warna hitam pada kulit, nah, dia dihambat. Gitu. Jadi proses penghambatan melanogenesis, nah, sehingga mengurangi warna gelap pada kulit. Bisa digunakan, dia bisa digunakan hanya untuk pewarna cat kuku, produksi cat, bahan bakar, minyak, dan pernis. Nah, hidroquinon ini banyak digunakan sebagai pemutih kulit atau pemucat noda. Kemudian tadi ya, dia mengurangi pigmentasi atau pewarnaan pada kulit. Ya, kemudian
hidrokinon, ini malah 2%, sorry 2%. Hidrokinon mempunyai batas konsentrasi keamanan yang sempit, yaitu batas maksimalnya adalah 2%. Kemarin saya membaca beberapa artikel gitu ya, sudah agak lama, tahun 2015-an, bahwa memang ada beberapa klinik kecantikan yang masih menggunakan hidrokinon. Ada yang hidrokinonnya masih di bawah 2%, bahkan tapi ada yang di atas 2%. Itu harus hati-hati. Kenapa sih dia bisa berbahaya? Karena dampak yang ditimbulkan itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit gitu ya. Jadi kulitnya menjadi merah dan rasa terbakar. Kemudian vitiligo, yaitu pigmen kulit hilang sehingga terbentuk area putih seperti panu. Kalian tahu panu ya teman-teman ya. Kemudian dapat menyebabkan hiperpigmentasi ya. Kemudian dapat menyebabkan kulit berwarna kehitaman. Terlihat setelah penggunaan selama 6 bulan. Ya, dan kemudian tidak bisa dipulihkan. Jadi berhati-hatilah menggunakan krim yang mengandung hidrokinon di atas 2%. Nah ini, pemakaian hidrokinon yang aman yang bagaimana? Karena hidrokinon itu suatu senyawa kimia yang boleh digunakan untuk sediaan kosmetik, untuk tujuan pengobatan sebetulnya. Di mana kadarnya adalah di bawah 2%. Nah, sehingga bagaimana sih cara penggunaan atau pemakaian hidrokinon yang aman gitu ya? Yang pertama, sebelum memakai hidrokinon kita harus melakukan tes kecocokan kulit kita atau sensitivitas kulit kita. Apakah kulit kita sensitif atau tidak, ataukah kulit kita cocok atau tidak bila menggunakan hidrokinon. Kemudian gunakanlah hidrokinon pada dosis yang rendah, serendah mungkin. Kemudian hindari pemaparan sinar matahari selama penggunaan pada kulit berlangsung. Jadi kalau menggunakan krim, ini biasanya kalau hidrokinon itu buat krim malam biasanya. Ya, kalau krim pagi itu kan SPF, gunanya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kalau krim malam itu biasanya untuk bikin glowing atau untuk menyamarkan noda-noda hitam atau mengurangi kerutan-kerutan. Gitu ya, itu biasanya krim malam. Kalau krim pagi itu tadi untuk melindungi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian amati keutuhan kemasan, jangan sampai rusak. Kemudian jangan menggunakan produknya terlalu lama karena tadi tahu ya kalau misalkan digunakan terlalu lama dapat menyebabkan kulitnya berwarna kehitaman, kemudian irreversibel, artinya tidak bisa kembali lagi. Hindari kontak dengan mata. Apabila kena mata itu segera bilas menggunakan air. Kemudian tidak boleh digunakan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Yang ketiga adalah zat berbahaya, yaitu zat pewarna, yaitu merah rodamin B, kemudian merah K3 hingga K1. Rodamin B tahu ya bahwa rodamin B itu pewarna tekstil biasanya atau pewarna tinta, kertas, dia bersifat polar, ya sama halnya dengan air atau alkohol yaitu metanol etanol. Kemudian si rodamin ini sering disalahgunakan pada sedian tata rias seperti eyeshadow, lipstick, berwarna pipi gitu ya. Dan kalau misalkan lipstiknya merah merona gitu kan, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa itu lebih menarik. Ada yang warna pipinya pink atau merah gitu ya, pink gitu kan, itu cantik. Atau eyeshadow. Kemudian dampak yang ditimbulkan apabila penggunaan rodamin B ini adalah jika mengenai kulit, dia sangat berbahaya apabila mengenai kulit, kemudian terhirup, mengenai mata dan tertelan. Kemudian dia bisa menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, pencernaan, dapat menimbulkan gangguan fungsi hati, kanker hati, dan bisa menyebabkan karsinogenik atau kanker. Tadi ya dikatakan bahwa dia berbahaya kalau mengenai kulit, terhirup, mata dan tertelan. Nah, kalau misalkan dia terhirup, ya, dan ini penggunaan dalam jangka pendek, itu kalau terhirup itu bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, batuk, nyeri dada dan sulit bernafas. Kemudian kalau kontak dengan kulit dalam jangka waktu yang pendek itu akan bisa menyebabkan iritasi pada kulit.
Kemudian kontak dengan mata itu bisa menyebabkan iritasi pada mata, yaitu berupa kemerahan dan rasa sakit. Kalau tertelan, ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan yang dapat menimbulkan mual, muntah. Pemaparan secara kronis artinya kalau misalkan dia digunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan kanker kulit atau organ lainnya dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi sangat berbahaya. Nah, ini apabila ternyata terlanjur terkena oleh rodamin B, ya dinyatakan bahwa rodamin B itu merupakan bahan pewarna yang dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya. Apabila terkena mata, ya apa yang kita lakukan yaitu bilas dengan air mengalir atau larutan garam fisiologis NaCl ya. Kemudian mata dikedip-kedipkan selama kurang lebih 15 menit. Kalau misalkan ternyata masih menimbulkan iritasi atau iritasi yang bertambah, itu segera hubungi dokter. Gitu ya. Kemudian itu kalau terkena mata. Nah, kalau terkena kulit bagaimana? Kalau terkena kulit, itu bilas dengan air bersih yang mengalir hingga sisa rodamin tidak ada lagi. Kemudian dihubungi dokter apabila terjadi iritasinya bertambah parah. Ini yang keempat itu asam retinoat, salah satu suatu senyawa ya, berbentuk asam dan bentuk aktifnya dari vitamin A atau retinol. Dia termasuk suatu golongan obat keras ya, sehingga penggunaannya harus menggunakan resep dokter. Dan asam retinoat ini sering digunakan untuk pengobatan jerawat ya, atau untuk peeling, pengelupasan kulit. Jadi untuk mengangkat sel-sel mati pada kulit. Asam retinoat. Ini beberapa kosmetik masih menggunakan asam retinoat. Efek samping apabila penggunaan asam retinoat, ya kalau efek topikal itu artinya dioleskan pada kulit, itu topikal. Dia apabila dioleskan pada kulit, dia dapat menyebabkan kulit terasa pedih, kemudian panas, ya. Kemudian kalau misalkan penggunaan secara normal itu bisa menyebabkan kemerahan, pembekakan, dan pengelupasan kulit. Nah, apabila digunakan pada ibu hamil, itu bisa menyebabkan pendarahan dan memiliki efek teratogenik atau efek cacat pada janin. Tretinoin dan derivatnya atau tretinoin dan derivatnya tidak boleh digunakan dalam sediaan kosmetik, tapi dia bisa masuk dalam golongan sediaan obat. Kemudian ada bahan berbahaya selanjutnya adalah dietilen glikol atau DEG. DEG atau dietilen glikol ini dapat ditemukan di dalam produk kosmetik yang mengandung gliserin dan propilen glikol. Misalnya pada pasta gigi, sediaan kumur, itu sering digunakan gliserin dan propilen glikol. Nah, biasanya DEG ini atau dietilen glikol ini digunakan sebagai pelarut, pengontrol kekentalan, dan bisa sebagai parfum. Nah, dampak yang ditimbulkan dengan penambahan DEG pada pasta gigi maupun sediaan kumur ya, itu bisa menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat, bisa menyebabkan keracunan pada hati dan gagal ginjal. Nah, selanjutnya adalah AHA dan BHA. Ini sangat sering sekali digunakan dalam sediaan kosmetik. Ya, AHA, BHA gitu ya, biasanya sebagai antioksidan atau antioksidan itu adalah mencegah kerusakan kulit dikarenakan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bisa disebabkan oleh cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, biasanya AHA dan BHA ini merupakan suatu produk kosmetik pemutih kulit yang ditambahkan pada sediaan lotion atau krim. Coba ya, ini aware ya teman-teman semuanya, ketika beli kosmetik coba aja cek bahan-bahan tadi ada enggak. Kemudian asam alfa AHA atau beta hidroksi BHA ya, itu berfungsi untuk tadi ya mengurangi keriput, garis-garis dan bercak pada wajah, kemudian mengurangi kerusakan pada kulit akibat radikal bebas ya, kemudian meningkatkan tekstur kulit. Nah, alfa dan beta hidroksi ini itu biasa dikombinasikan dalam sediaan kosmetik kulit berupa lotion, krim. Nah, efek samping yang dapat disebabkan oleh AHA dan BHA ini
itu adalah bisa menimbulkan kemerahan pada kulit, kemudian bengkak, kemudian kulit terbakar atau melepuh, kemudian kulit berdarah, warna kulit berubah, gatal-gatal dan ruam kulit. Nah, berdasarkan beberapa penelitian FDA ya menunjukkan bahwa AHA atau asam alfa hidroksi itu bisa meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari ya dan dapat berkembang atau dapat menimbulkan kanker pada kulit. AHA dan BHA. Karena kita tahu tadi kita belajar bersama bahwa AHA dan BHA ini fungsinya lumayan bagus ya kalau dimasukkan ke dalam sediaan kosmetik, ya, tapi ternyata dia juga punya efek samping. Nah, sehingga ada batasan aman penggunaan AHA dan BHA. Yang pertama adalah pH produk akhir sediaan kosmetik itu harus di atas 3,5 supaya tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian tidak boleh digunakan pada bayi dan anak-anak. Ya, karena kulit bayi anak-anak itu kan masih sensitif ya. Kemudian dianjurkan untuk menghindari cahaya matahari atau menggunakan sediaan kosmetik tabir surya dengan SPF paling kecil 15. Ya. Kemudian mengamati atau menilai informasi label yang tertera dengan lengkap, komponen AHA-nya, instruksi dan perhatiannya. Misalkan krim ini digunakan pada malam hari atau krim ini digunakan atau krim ini tidak boleh berinteraksi langsung dengan cahaya matahari misalkan gitu. Krim ini digunakan pada pagi hari atau krim ini digunakan setelah atau sebelum penggunaan tabir surya atau lain sebagainya. Jadi diperhatikan betul. Kemudian lakukan uji coba terlebih dahulu dengan cara mengoleskan pada sebagian permukaan kulit untuk menilai sensitivitas pada kulit. Jadi sebelumnya kita oleskan sedikit, kita cek sensitif atau tidak. Mungkin kulit saya adalah kulit tidak kebanyakan orang karena sangat sensitif sekali. Tidak sembarangan bisa pakai kosmetik, gitu ya. Jadi ada sampai saya tuh mencoba beberapa hand body lotion. Karena kalau saya nggak pakai hand body lotion, kulit saya jadi kering, kemudian jadi bersisik. Makanya sensitif sekali kulit saya. Nah, saya harus mencoba beberapa hand body lotion, saya cobain satu-satu. Betul, saya beli yang kecil-kecil saya cobain, pakai ini gatel ya, pakai itu bentol-bentol gitu. Pakai yang ini kulitnya jadi kering banget. Ya, pakai yang ini jadi gatel-gatel. Nah, akhirnya menemukan satu krim yang cocok dan harganya lumayan. Tuh. Ya, jadi untuk mengetes seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengguna yang baru ya kita beli yang kecil dulu, kemasan kecil kita coba. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa kulit kita aman untuk semua produk, it's okay. Ya, konsultasikan pada dokter bila terjadi reaksi efek samping pada penggunaan kosmetik. Nah, bagaimana cara mengenali kosmetik yang berbahaya yang mengandung bahan kimia? Ini sebenarnya masih ada beberapa slide, nanti sisa slide-nya saya lanjutkan minggu depan saja untuk yang bahan alamnya. Jadi, bagaimana cara mengenali kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia? Ya, yang pertama adalah krimnya pada umumnya lengket. Beberapa produk ada yang mencampurkan merkuri dengan bedak dingin atau bedak jerawat agar terlihat lebih encer. Nah, bisa kalau kita menggunakan produk-produk yang ada merkurinya gitu ya, biasanya cenderung krimnya agak lengket. Kemudian krimnya kasar biasanya. Krimnya kasar. Itu karena beberapa sediaan kosmetik, karena krim itu adalah dibuat dari fase minyak dan fase air. Ya, mungkin ada beberapa bahan-bahan yang berbahaya yang dia tidak bisa mencampur dengan fase minyak atau dengan fase air. Kemudian terasa panas dan gatal. Apabila diusapkan pada kulit lengan terasa panas dan gatal, sebagian lagi karena adanya pancaran bedak dingin tadi. Kemudian bau parfum menyengat. Ya, sebagian menggunakan parfum menyengat agar tidak menyengat bau logam merkuri. Karena pada umumnya bila kandungan merkuri banyak bau logam menyengat. Jadi gini, maksud saya itu gini. Bau, kalau misalkan kosmetik dengan bau yang menyengat, nah itu biasanya untuk menutupi bau merkuri. Karena bau merkuri itu juga
atau bentuk logam yang mempunyai bau yang menyengat. Nah, sehingga ditutupilah dengan penggunaan parfum supaya bau dari merkuri itu tidak tercium atau terhirup. Kemudian warnanya mencolok. Kenapa bisa warnanya mencolok? Karena dia menggunakan pewarna yang bukan untuk kosmetik. Pewarna tekstil misalkan, ya enggak? Atau warnanya kuning cetar gitu ya, atau merah cetar gitu kan. Nah, itu karena dia tidak menggunakan bahan pewarna untuk kosmetik. Kemudian atau misalnya warna krim putihnya pearly atau mengkilat seperti mutiara, itu juga perlu dicurigai. Kemudian mengakibatkan iritasi pada kulit. Ya, pada pemakaian awal itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan kemerahan bila terkena sinar matahari. Perubahan kulit. Kulit dapat berubah putih dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 minggu. So, kalau ada produk-produk kecantikan mengatakan krim ini bisa putih dalam waktu 3 day atau 3 hari, krim ini bisa putih dalam waktu 1 week atau 1 minggu gitu, itu hati-hati. Itu patut curiga, ya, jangan dibeli krimnya gitu kan. Ini bisa nih putih dalam 3 hari 1 minggu kemudian dibeli. No, itu berarti kalian harus curiga terhadap produk kosmetik tersebut. Kemudian menimbulkan kerusakan pada kulit, ya. Kemudian pori-pori tampak mengecil dan halus. Nanti dibaca-baca. Abu-abu jadi kehitaman. Pada warna putih pada kulit wajah lama-kelamaan akan berubah menjadi abu-abu. Selanjutnya bisa berubah menjadi kehitaman. Saya tuh kalau nonton YouTube gitu ya mengenai bahan-bahan kosmetik yang berbahaya, kadang ada orang yang mengatakan bahwa beberapa di YouTube itu dia pakainya seminggu putih kulitnya. Seminggu putih, bener putih. Nanti lama-lama gitu kan, karena putih kan jadi enak ya, maksudnya jadi berarti ini kosmetikanya manjur nih, dia pakai terus. Nah, lama-kelamaan kulitnya dia akan menghitam, merah kemudian akan menghitam. Dan itu perbaikannya itu memakan waktu 3 bulan 1 tahun untuk mengembalikan dampak atau efek samping dari bahan yang berbahaya pada kosmetik. Kemudian bintik-bintik hitam. Ya, bila pemakaian dihentikan, nah ini, bila pemakaian dihentikan itu akan timbul bintik-bintik hitam di bawah kulit, sebagian atau merata di wajah. Misalkan kalian beli kosmetik, kemudian kalian pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian kalian putuskan tidak menggunakan lagi, keluar bintik-bintik hitam, nah itu berarti kosmetik yang kalian gunakan sebelumnya mengandung bahan kimia yang berbahaya. Rasa gatal itu juga. Kemudian ketika menggunakan kosmetik itu juga harus dilihat tanggal kadaluarsa kosmetiknya. Ya, kosmetik yang kadaluarsa itu bisa jadi kandungannya telah berubah menjadi bersifat toksik atau racun. Nah, salah satu ciri make up atau kosmetik yang sudah kadaluarsa yaitu dari baunya. Bau dan warnanya sudah berubah. Kemudian kalau make up, kalau diaplikasikan ke kulit itu menimbulkan kayak iritasi, gatal, infeksi gitu. Itu ciri-ciri kosmetik yang kadaluarsa. Kalau baunya sudah enggak, bau dan warnanya sudah berubah. Kemudian kalau dia dekorat kosmetik atau make up gitu ya, yang biasanya enggak iritasi atau enggak gatal itu kok jadi gatal sama iritasi. Kemudian kalau bahayanya kosmetik yang kadaluarsa, misalkan kalau yang kosmetik yang digunakan untuk dipakai untuk daerah mata kayak maskara, eyeliner, eyeshadow gitu ya, itu kalau misalkan digunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menimbulkan tumbuhnya bakteri, di mana bakteri tersebut dapat menyebabkan atau mengakibatkan konjungtivitas. Indikasinya adalah atau ciri-cirinya adalah timbul kemerahan, kemudian gatal dan bengkak pada wajah.
Kemudian lipstick, lip balm, lip gloss gitu ya. Kalau misalkan dia terlalu lama, itu bisa menyebabkan bibir kering, iritasi, ya, kemudian gatal-gatal, atau yang paling gawat adalah bisa menyebabkan kulit melepuh. Tahu kuas ya? Kalau misalkan kuas kotor yang dipakai, ya, ternyata kuasnya kotor, nah itu juga kuas harus dibersihkan. Kalau kuasnya kotor, ya, itu bisa tumbuh mikroorganisme atau bakteri-bakteri. Virus, mikroorganisme itu kan virus, bakteri, jamur, kapang, kamir gitu kan, itu mikroorganisme. Di mana nanti bisa mengakibatkan misalkan herpes, kurap, kemudian kulit lecet-lecet, impetigo, yaitu sakit menular yang menimbulkan kulit lecet-lecet. Kemudian beberapa make up wajah, yaitu bedak, foundation, blush on, ya, maupun tata rias wajah lainnya, kalau misalkan terlalu lama gitu ya, bisa mengakibatkan gatal, merah, kemerahan pada kulit gitu ya. Jadi timbulnya iritasi-iritasi pada kulit gitu ya, itu jangan diremehkan. Kalau misalkan iritasinya tambah parah, segera hubungi dokter. Karena iritasi, tanda-tanda awal iritasi, gatal itu bisa mengindikasikan terkena kanker kulit. Ya, itu dapat mengindikasikan terkena kanker kulit, sehingga harus aware. Berikut ini adalah masa kadaluarsa jenis-jenis kosmetik. Misalkan bedak, eyeshadow itu adalah 2 tahun. Cream shadow itu biasanya 1 sampai 2 tahun. Lipstick ya, itu 1 sampai 2 tahun. Brush ya, make up brush itu bersihkan 1 minggu sekali menggunakan deterjen atau brush ya. Kemudian make up spons-nya itu ganti tiap-tiap minggu atau ganti spons saat ganti spons yang telah kotor. Maskara itu 3 sampai 4 bulan. Eyeliner itu 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, sekarang apa sih bedanya bahan alam dengan bahan kimia sintetik? Sekarang, teman-teman, sangat berkembang atau penelitian tentang kosmetika atau pemanfaatan bahan alam untuk kosmetika itu sangat luas sekali. Gitu ya. Itu sangat luas sekali. Nah, kemudian apa sih bedanya antara bahan alam dengan bahan kimia sintetik? Banyak keuntungan, jadi banyak keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita memanfaatkan bahan alam untuk kosmetika. Bahan ini gitu ya dapat digolongkan sebagai food grade yang diawasi lebih teliti daripada bahan baku kosmetik sintetis. Jadi pengawasannya jauh lebih teliti daripada penggunaan bahan kimia sintetik. Misalkan lemak gitu ya, minyak-minyakan ya, itu merupakan bahan baku utama dalam krim dan lotion. Nah, apa jenis-jenis lemak dan jenis-jenis minyak yang dari bahan alam? Contohnya adalah minyak asiri, gum. Nah, itu biasanya dari bahan-bahan alam. Nah, bahan kimia sintetik itu, kalau bahan kimia sintetik dalam pembuatannya itu dapat mengandung kontaminan yang bersifat toksik walaupun dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian lebih dari 90% komponen kosmetik yang diperdagangkan itu adalah bahan kimia sintetik dengan segala resikonya yang tadi kita sudah bahas. Kemudian membuat kosmetik sendiri dengan bahan alam adalah solusi untuk menghindari bahaya yang di atas. Misalkan kalau tadi katakan bahwa bahan kimia sintetik itu bisa mengandung logam berat gitu ya, yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal pada kulit, kanker kulit, gitu kan. Kemudian dan ketika pembuatannya juga risiko timbul kontaminan walaupun dalam jumlah sedikit. Nah, solusinya adalah menghindari bahaya di atas dengan membuat kosmetik pakai bahan alam. Ya. Bahan alam yang bisa digunakan
Itu kayak vitamin C itu yang dia disintesis dari bahan alam, itu contohnya vitamin C itu disintesis dari rose hips. Kemudian bahan yang merupakan turunan kimiawi dari bahan alam itu kayak surfaktan yang mengandung glisin dan sukrosa. Kemudian menggunakan bahan yang murni sintetik itu merupakan pilihan yang terakhir. Banyak penemuan obat, penemuan bahan kosmetika itu yang hasil sintetik dari bahan alam. Itu jauh lebih aman ketimbang dia benar-benar berasal dari kimia sintetik. Jadi lebih aman kalau dia disintesis dari bahan alam. Nah, itu adalah PR kita bersama, bagaimana kita menciptakan suatu produk kosmetik yang dia efeknya lebih baik daripada bahan kimia sintetik, kemudian jauh lebih aman daripada bahan kimia sintetik, dan kita juga harus bisa menciptakan metode-metode sintesis ya untuk mendapatkan bahan baku yang lebih aman untuk sediaan kosmetik. Nah, ini yang pertemuan minggu depan yang akan kita bahas kaitannya dengan kaitannya dengan bahan kosmetik bahan alam. Nih. Jadi masih ada sekitar 14 slide lagi. Ya, bahwa apa saja sih bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk pembuatan sediaan kosmetik, misalkan untuk anti akne atau anti jerawat, kemudian untuk pemutih, untuk antioksidan. Nah, itu nanti akan kita pelajari next week. Gitu. Jadi mudah-mudahan perkuliahan ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman kaitannya dengan sediaan kosmetika. Karena ini merupakan suatu kosmetik itu merupakan suatu bisnis sebenarnya. Suatu bisnis yang menguntungkan, karena kalau kita beli obat, beli satu barang harganya mahal kan mikir ya, agak mikir gitu. Tapi kalau beli kosmetik dengan harga yang mahal, tapi kalau efeknya bagus, nggak akan mikir harganya, langsung dibeli gitu. Itu bedanya. Nah, sekarang perkembangan kosmetik itu sudah sangat luar biasa sekali, bahkan artis-artis gitu ya sudah banyak yang melirik kaitannya dengan industri kosmetika. Nah, kita jangan sampai kalah nih yang orang-orang farmasi sama orang-orang teknik industri. Ayo kita ciptakan kosmetik-kosmetik yang itu lebih baik. Sekarang juga ada perkembangan namanya nanoteknologi dalam pembuatan kosmetika, di mana nanti harapannya dengan penggunaan nanoteknologi, bukan aplikasi penerapan teknologi nanopartikel ya, nanopartikel dalam sediaan kosmetik itu harapannya efek kosmetiknya itu lebih baik ketimbang yang tidak dibuat nano. Itu berkembang, dan kosmetik yang dibuat dengan teknologi nano itu biasanya harganya lebih mahal. Nah, kalau teman-teman lihat iklan-iklan dengan teknologi nano gold gitu ya, nano emas gitu kan, itu sekarang sedang in sekali. Beberapa kayak merek-merek yang terkenal pun sudah mulai menggunakan nano gold gitu ya. Kemudian memanfaatkan bahan-bahan laut, alam laut untuk sediaan kosmetik juga sudah banyak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini kaitannya dengan pengantar kosmetik. Ini nanti kalau saya teruskan seperti dongeng pada sore hari ya, mengantarkan tidur. Jadi saya teruskan next week. Nanti silahkan dibaca-baca, dipelajari lagi PowerPoint-nya. Kalian sudah menggunakan LMS atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nanti akan saya buat di LMS, mungkin besok. Nanti teman-teman silahkan renungkan, cari-cari katanya tentang kosmetik ya, bahaya-bahaya kosmetik sudah beredar. Nanti Mbok pilih ada yang mau didiskusikan misalkan, ya karena kita konteksnya adalah sama-sama belajar ilmu gitu ya, sama-sama berbagi ilmu, nanti bisa tulis di LMS. Nah, tapi nanti saya cek dulu LMS saya, apakah saya sudah di-enroll belum di yang kimia dasarnya teknik industri. Kalau sudah, nanti akan saya kabari Mas Reza bahwa silahkan sudah saya buka diskusinya, kita diskusi lebih panjang, lebih lama kaitannya dengan kosmetik. Ada yang bertanya. Gitu. Begitu nggak semuanya? Ya, nanti kita belajar bersama.
Nanti ini yang punya istri, udah ada yang punya istri apa belum ini? Kemudian Belum ada, Bu. Belum ada. Soalnya Bu, beberapa masih mahasiswa Reza Ardiansa udah punya, Bu. calon kali, Mas. Masih muda, Bu. Oh, masih mudanya berapa tahun ini? Karena beberapa mahasiswa saya yang farmasi itu ada yang sudah menikah gitu kan. Makanya saya manggilnya nggak bisa anak-anak gitu ya. Saya manggilnya teman-teman, mbok salah gitu ya. Anak-anak ternyata udah punya anak gitu ya. Saya aja belum punya anak kan gitu. Saya manggilnya anak-anak gitu kan. Kayak saya lebih sering manggil teman-teman, Mas, Mbak, gitu, biar nggak salah manggil. Gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan ya. Kaitannya dengan kosmetika bahan alam, silahkan dicari teman-teman, dicari artikel-artikel penelitian, jurnal-jurnal penelitian kaitannya dengan penemuan-penemuan bahan alam atau pemanfaatan bahan alam untuk sediaan kosmetik. Tidak hanya yang di darat, yang di laut pun sekarang banyak dimanfaatkan. Kita negara yang Masya Allah sangat dianugerahkan laut yang luas sekali dengan kekayaan alam yang luar biasa, diberikan hutan-hutan yang sangat banyak sekali, ditumbuhin macam-macam tumbuhan gitu ya. Nah, ini PR kita. Bagaimana cara kita memahami alam yang supaya bisa kita pelajari. Ya, minggu depan kita diskusi nggih. Diskusi kaitannya dengan apa saja nih teman-teman. Misalkan Mas Reza nyari satu artikel atau dua artikel kaitannya dengan pemanfaatan bahan alam yang untuk kosmetik. Misalkan Mas Akmal, Mbak Widya, Mbak Nabila, Mas siapa nih? Kun Ihza, manggilnya siapa nih? Mas Kun. Ya, Kun, Bu. Mas Kun, baik. Kun aja, Mbak. Oh ya, Mas Kun. Ya, nanti tolong dicari nih satu artikel atau dua artikel dengan pemanfaatan bahan alam untuk kesediaan kosmetik. Begitu ya, jadi nanti kita sharing ilmu. Begitu, setuju ya, Mas Reza dan teman-teman semuanya? Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, tadi belum berkenalan ya. Oke, nama saya, teman-teman manggil saya boleh Bu Naila. Ya, Bu Naila boleh, asal jangan D aja ya. Ntar kalau D kurang ajar itu namanya. Bu Naila, saya menempati di farmasi, ya, jadi dosen S1 farmasi. Ya, kemudian apa? Rumahnya di mana? Rumahnya di Jatinegara. Ada yang rumahnya di Jatinegara Sempor? Enggak, Bu. Enggak. Kosannya Reza itu, Bu. Oh, ya Reza. Ya, rumah saya di Jatinegara Sempor, seberang Indomaret Jatinegara. Kalau teman-teman nanti lewat main, pilih main ke Sempor gitu ya. Nah, kalau ada Indomaret Jatinegara, seberangnya itu rumah saya, pinggir jalan. Enggak di tengah jalan, di pinggir jalan. Gitu ya. Kalau teman-teman mau ketemu saya, boleh di farmasi, tapi saya seringnya di laborat. Di laborat maksudnya, di laborat lantai 2 gedung G. Kalau teman-teman boleh di lantai 3 ya, kalau saya di lantai 2. Terus saya sering di situ. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Saya end meeting.